Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Jalaluddin, NIM 152001009, kelas A, semester 1. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen Muhammad Arif Afandi dalam mata kuliah Pancasila, yang dimana judul besarnya itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, dan judul yang dibahas adalah paradigma pembangunan nasional yang berkarakter Pancasila. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang saya akan bahas pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma itu juga sendiri merupakan asumsi-asumsi dasar, yang asumsi-asumsi nilai merupakan sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Kita lanjut. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, diantaranya bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, pembangunan harus menghormati HAM, pembangunan dilaksanakan secara demokratis, pembangunan pula diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Kita lanjut. Adalah makna pembangunan nasional. Makna pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hankam yang mencapai tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat. Kita lanjut. Visi dan misi pembangunan nasional. Visi, terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang ditetapkan dalam adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman Pancasila secara konsisten
penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek, itu kedua. Ketiga, peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penjaminan kondisi aman, damai, dan tertib. 5. Perwujudan sistem hukum nasional. 6. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan kreatif. 7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. 8. Perwujudan otonomi daerah. 9. Perwujudan dan kesejahteraan. 10. Kesejahteraan rakyat. 10. Perwujudan aparatur negara. 11. Perwujudan sistem dan pendidikan nasional yang demokratis. 12. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat. Itulah visi dan misi pembangunan nasional. Yang dimana tadi misinya itu untuk ada 12 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Kita lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila yang dimana judulnya tadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, dan judul yang dibahas paradigma pembangunan nasional yang berkarakter Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.